Oke teman, kembali lagi bersama saya Heri di channel HSST Elektronik ya teman. Jadi di video kali ini saya ingin membagikan untuk sebuah trafo yang bekas dari inverter las teman. Jadi ini feritnya akan saya cari teman, dan akan saya coba gulung menggunakan kabel yang lebih kecil ya teman ya, karena ini bawaan dari mesin las, kabelnya sangatlah besar teman. Jadi ingin saya perkecil agar bisa menambah lilitannya teman. Ini untuk inverter las teman, jadi lilitannya itu primer 10 serta sekundernya juga 10 teman. Jadi ingin saya tambah kisaran ya muatnya nantilah teman-teman. Tapi ya kira-kira bisa dibilang primernya itu ya 40-an lah boleh ya teman-teman ya. 40 atau lebih mungkin juga boleh. Dan sekunder 15 ke atas lah teman ya. Ya semat atau sepas kabelnya aja lah teman, karena ini stok kabelnya saya juga udah menipis teman, jadi saya akan pakai seadanya, dan nanti juga bisa sesambung-sambung aja ya teman ya. Oke teman, kita simak video berikut ini teman. Oke teman, kembali lagi kita menggunakan bahan-bahan yang bekas teman. Ya ini saya dapat dari inverter las teman ya, dan feritnya cukup besar ini teman, dan saya mengumpulkan sedikitlah kabel-kabel bekas yang sudah pernah saya pakai dahulu teman. Karena kenapa? Karena kabel harganya cukup mahal teman. Jadi tembaga seperti ini teman, di tempat saya yang kecil-kecil yang sering saya gunakan seperti ini harganya 45.000 teman per meternya teman ya. Jadi sangat ya cukup mahal lah bagi orang seperti saya teman. Jadi tidak apa-apa teman, kita pakai yang bekas-bekas saja dulu teman ya, asal bisalah digunakan. Nanti kita perbarui dengan tembaga teman, karena di sini tembaga yang saya pakai ini tidak terlalu panjang, alhasil harus disambung-sambung teman. Kalau disambung ya mungkin hasil kerapiannya itu kurang ya teman ya, atau nanti hasilnya juga kurang bagus lah teman. Kalau bisa kan tidak ada sambungan teman, dia mungkin ya lebih bagus lah intinya teman. Dan itu tadi sudah saya sambung dan sedikit saya solasi ya teman ya. Bisa kalian lihat teman, untuk itu selasiannya menonjol teman ya. Itu yang saya sebut agak kurang rapi lah teman. Tapi tidak apalah teman ya. Ini sekedar praktek saya, ini praktek teman. Nanti kalau sudah bisa betulan dipakai teman, baru kita lilit dengan kabel yang lebih bagus lah tanpa sambungan kalau bisa teman ya. Ini nanti biar enggak kita beli kabel alhasil feritnya enggak bisa dipakai, kan rugi juga teman. Dan di sini lanjut teman, saya bungkus teman ya. Saya catat terlebih dahulu untuk primer satunya ini saya dapat 27 liter teman. Dan di sini saya bungkusnya dengan solasi teman. Tapi di sini saya agak kesulitan karena solasi ini teman ya, dia ada lemnya, jadi susah lah teman, lengket di sini dan lengket di sana. Nanti saya akan gunakanlah plastik teman ya. Ya plastik anti panas itu teman, biasa itu untuk bungkus makanan itu kan ada plastik yang anti panas teman ya. Kita bisa potong-potong pakai itulah nanti teman. Ini karena sudah terlanjur pakai solasi ya, solasi lah teman ya.
Oke, ini arahnya harus sama ya teman ya, ditentukan untuk arahnya teman ya. Jadi ini saya beri tembaganya sedikit isolasi. Kenapa teman? Karena biar saya nanti ketahuilah titik awal dari lilitannya teman, yang saya gunakan, yang saya akan sambungkan ke CT, serta nanti akan saya jadikan sebagai akhir lilitan sekundernya teman. Oh ya teman, di sini saya langsung menggulungnya satu kali ya teman ya. Ini sekundernya saya langsung jadikan satu ini teman, biar nanti tidak susah lah 2 kali. Soalnya pakai koker seperti ini agak ribet ya menurut saya teman. Memasukkannya itu ya susah karena kecil ya teman ya. Lubangnya tidak seperti trafo konvensional teman ya, itu kan kokernya agak besaran lah teman. Untuk memasukkan kabelnya itu agak mudah. Dan ini teman yang saya sebut plastik, ya boleh dibilang anti panas ya teman ya, karena kalau dipakai bungkus-bungkus ya soto itu ya enggak meleleh lah teman, seperti plastik biasanya. Jadi ini sekundernya saya dapat 13 lilit teman, hanya 13 lilit karena kabelnya teman ya. Tidak jadi apalah teman, nanti bisa kita adjust di kacunnya teman ya. Oke lanjut, saya ini membungkus teman ya, ini saya membungkus teman. Jadi saya bungkus seperti ini teman ya. Kalau kurang rapi nanti bisalah kalian akali menggunakan apa sajalah teman. Lagi-lagi saya katakan teman, ini hanya untuk praktek aja teman. Nantilah kalau sudah bisa teman ya, kita gulungnya rapi nanti teman. Kita ulang gulung yang rapi. Ya inti untuk sekedar mencoba apakah bisa atau tidak untuk SMPS Kacun teman ya. Dan ini sudah saya lanjut di primer kedua teman. Primer kedua ini minimal lah trafo ini nanti satu lilitnya kalau bisa temannya 1 volt sudah bagus teman, berarti bisa lah dipakai temannya. Dia mengeluarkan tegangan nanti ya kan standarnya teman, 1 lilitan itu 2 volt, kita bisa atur di kacun teman-teman. Nanti juga kita akan melilit trafo, mungkin temannya trafo flyback, karena saya ada bekas mesin TV ya teman ya. Nanti kita lilit flyback, serta kita akan buat juga SMPS dari bekas mesin TV teman ya. Nanti kalian ikutilah channel ini terus teman. Nanti saya juga tidak tahu yang saya edit yang mana terlebih dahulu teman, dan saya upload yang mana. Nanti bisa kalian lihat-lihatlah channel ini, subscribe dan loncengnya juga diaktifkan jika kalian suka ya teman-teman dengan konten ini, ya untuk menambah sedikit wawasan lah teman. Kita saling berbagi di sini teman ya. Saya eksperimen seperti ini, saya jadi tahu dan bisa teman, dan kalian juga dapatlah sedikit ilmu jika suka merakit SMPS Kacun teman ya. Nah, jadi langsung saja saya akan mengetesnya teman. Di sini saya akan menyambung kabelnya terlebih dahulu teman. Itu kabel primernya yang warna biru dan hitam teman, dan ini kabel sekunder yang warna merah dan hitam teman. Sedangkan yang warna kuning itu kabel dari groundingnya teman ya. Oke, ini sudah bisa kita tes ya teman ya. Jangan lupa untuk setting kembali di bagian tripod kacun, kita ndolkan dulu teman,
untuk jaga-jaga elko sekundernya jangan sampai melebihi 50 volt. Oke, ini siap kita tes teman ya. Saya siapkan bohlam terlebih dahulu teman. Oke, langsung saja kita colokkan teman. Nah, jangan colokkan langsung teman ya. Nanti jika ada kesalahan biar tidak fatal, walaupun menggunakan bohlam teman ya, tapi kita rasa-rasa dulu teman. Kalau dia nyala terang, janganlah lanjutkan dicolokkan. Oke, ini sepertinya lampu yang ada di heatsink itu, dekat heatsink itu menyala teman ya. Cuman sangat redup. Kayaknya ini ada sedikit kesalahan penyambungan di bagian primer trafo teman. Saya periksa dulu teman ya. Saya periksa dulu di bagian primernya teman. Ini lampunya menyala tapi redup teman. Kayak ada sedikit kesalahan. Dan coba saya akan cari-cari dulu di bagian primernya teman ya. Oke teman, langsung saja kita tes ini teman. Di bagian primer trafo sudah saya balikkan ya teman kabelnya. Dan coba kita akan mengetesnya teman. Apakah dia bisa ya teman ya mengeluarkan tegangan. Untuk profnya saya jepit dulu teman ya. Ini ditaruh di sini aja teman, biar jelas di kamera. Nah, ini tegangannya belum keluar ya teman ya. Coba saya ganti ke yang kecil, cuman 3 volt teman. 3 sampai 4 volt. Coba saya mau periksa lagi teman, kesalahannya di mana. Oke, ini sudah saya temu untuk kesalahannya teman ya. Jadi bagian primer yang pertama itu sudah benar teman, dan sekundernya yang kebalik teman ya. Saya salah cek teman. Jadi ini trafonya bisa keluar tegangan 16 volt teman. Kenapa masih saya colok seperti itu teman? Padahal sudah nyala trafonya SMPS nya teman. Karena SMPS-nya ini berbunyi teman. Kayaknya ada frekuensi yang kurang pas ya teman ya. Jadi si trafonya berdesit teman, berdesit ya, berbunyi nyit-nyit begitu teman ya. Mungkin lilitan primernya terlalu banyak atau juga mungkin kurang teman ya. Nanti saya sesuaikan lah, tapi nanti di video selanjutnya lah teman. Soalnya ini sudah 15 menit teman ya. Nanti kita lanjutlah di video selanjutnya teman. Soalnya aku juga ada kerja ini teman. Jadi kita lanjutlah kapan-kapan. Ini saya coba lagi teman ya, ternyata jelek teman. Saya coba di listrik langsung teman ya. Ini jelek teman. Dan kayaknya elko di bagian primernya ini harus saya kurangi 2 ini teman ya. Soalnya teman, kalau pakai 3 ini sering jelek teman. Untuk saya putar di audio dia jelek teman ya. Mungkin saya akan pakai 1 aja teman, karena ini bekas inverter gelas ini sangatlah besar untuk
mikronya teman. Oke, ini sudah sip teman ya. Kita lanjut di video selanjutnya teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua sehat selalu dan rezekinya dimudahkan.